Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat sejahtera bagi kita semua. Sebelum belajar dimulai, alangkah indahnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020, dalam kondisi COVID-19, pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 SD Negeri Sumber 2. Insya Allah Pak Guru hari ini akan menjelaskan bertema hidup tenang dan perilaku terpuji. Ya. Jadi ada hadis yang menjelaskan A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun fal imamu ra'i wa huwa mas'ulu warrajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulu wal mar'ah ra'iyatu ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatu wal 'abdu ra'i ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun la fa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu. Yang artinya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang imam adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya dan ia bertanggung jawab atas keluarga yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pelayan adalah pemimpin terhadap harta milik tuannya dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat mutatafaq. Jadi saya ulang lagi hadisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun warrajulu
على أهله وهو مسؤول والمرأة رائية على بيت زوجها وهي مسؤولة والعبد راء على مال سيده وهو مسؤول لا فكلكم راء وكلكم مسؤول. Barangkali tadi hadisnya kurang jelas, saya ulangi lagi tadi adik-adik. Jadi itu adalah hadis tentang hidup tenang dengan perilaku terpuji. Tanggung jawab, ya. Tanggung jawab itu artinya apa, adik-adik? Tentu saja adik-adik sudah tahu. Tanggung jawab itu artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Setiap orang harus memiliki sikap mental bertanggung jawab. Paling tidak bertanggung jawab atas seluruh perbuatannya sendiri. Ya. Jika seseorang berbuat sesuatu, maka ia dapat menjelaskan alasan mengapa ia mengerjakan perbuatan itu dan bersedia menanggung akibat perbuatannya itu. Misalnya, kamu meminjam buku kemudian menghilangkannya, maka kamu harus menggantinya sebagaimana yang disyaratkan petugas perpustakaan. Namun jika ia berbohong, mengarang cerita, serta tidak mau menggantikan, itulah ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bertanggung jawab dengan melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jika kita tidak beribadah, tidak berbuat baik sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memintai pertanggungjawaban kita. Tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain menjaga kesehatan dengan giat belajar, tanggung jawab terhadap orang tua antara lain berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun. Tanggung jawab terhadap lingkungan antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Untuk poin yang kedua itu tawadu. Ya. Tawadu itu artinya rendah hati. Ya. Jadi ada dua jenis rendah hati, yaitu yang pertama rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua rendah hati di hadapan manusia. Contoh jenis tawadu yang pertama misalnya pengakuan manusia terhadap keterbatasan dan kelemahannya, sehingga dengan itu ia merasa wajib selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan ini. Hanya akan dijelaskan tawadu jenis kedua, yakni kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap muslim berendah hati terhadap orang lain. Artinya tidak boleh bersikap sombong. Contoh, sikap sombong merasa kaya dan memamerkan kekayaan itu adalah tawadu. Dan tawadu adalah sifat yang amat mulia. Namun sedikit orang yang memilikinya. Ketika orang sudah memiliki gelar yang mentereng, berilmu tinggi,
memiliki harta yang mulia, sedikit yang memiliki sifat kerendahan hati alias tawadhu. Padahal kita seharusnya seperti ilmu padi, yaitu kian berisi, kian merunduk. Ya. Ibnu Hajar berkata, tawadhu adalah menanamkan diri lebih rendah pada orang yang ingin menggunakannya. Ada pula yang mengatakan bahwa tawadhu adalah memuliakan orang yang lebih mulia darinya. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma naqasat sadaqatum min malin wa ma zadallahu abadan bi abawin illa isa wa ma tawadda'a ahadu lillahi illa rafa'ahullah, yang artinya sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan kepada orang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu, rendah hati, karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Yang dimaksudkan di sini, Allah akan meninggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia orang akan menganggapnya mulia. Allah pun akan memuliakan dirinya di tengah-tengah manusia. Dan kedudukannya akhirnya semakin mulia. Sedangkan di akhirat Allah akan memberinya pahala dan meninggikan derajatnya karena sifat tawadunya di dunia. Contoh perilaku tawadu di antaranya yang pertama, tidak sombong di hadapan orang lain dan hidup sederhana. Yang kedua, berteman tanpa memandang kaya atau miskin. Yang ketiga, suka membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Yang keempat, mengucapkan kata-kata yang baik, lemah lembut, dan tidak menggurui, tidak menggurui. Yang kelima, tidak mendahului orang yang lebih tua ketika berbuat giliran. Yang kelima, tidak mendahului orang yang lebih tua ketika berebut giliran. Itu ya, lebih baik. Ada juga beberapa sikap yang seringkali diduga rendah hati, namun sebetulnya bukan, ya. Misalnya malu atau minder untuk unjuk kemampuan. Misalnya menolak ketika ditunjuk kawan-kawan menjadi ketua kelas, ya, atau memimpin suatu kegiatan, selalu enggan menampilkan diri dan menunjukkan kemampuan dalam hal kebaikan. Keuntungan anak yang tawadu di antaranya, yang pertama ya adik-adik, mempunyai banyak teman, disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tua. Yang ketiga, dihormati orang lain, ya. Jadi adik-adik harus juga bersifat tawadhu, ya,
jangan jangan sombong kepada orang lain. Kita harus tawadu kepada yang lain. Tidak boleh sombong, tidak boleh sombong dengan kepintaran kita dan lain sebagainya ya adik-adik. Mungkin pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 SD semester 2 mungkin sampai di sini. Jika ada salah, Pak Guru mohon maaf. Nah, di LKS sendiri ada ulangan harian adik-adik ya. Di halaman di LKS di halaman 27 ya, adik-adik diperhatikan ada ulangan harian 27 ya, 27, 28, 29. Jadi yang remedi tidak usah diisi. Jadi ulangan harian saja. Yang pertama itu halaman 27, 28, 29 sampai room 3 ya. Jawaban pertanyaan berikut dengan jawaban yang singkat dan benar. 1. Apakah pengertian tanggung jawab? 2. Apakah perbedaan rendah hati dan rendah diri? 3. Bagaimana contoh tanggung jawab kepada Allah? Yang keempat, apa yang kamu lakukan bila merusakkan barang teman? Yang kelima, apakah tanggung jawab utama sebagai pelajar? Sampai situ saja, tidak usah berlebihan adik-adik ya. Sudah cukup mengerjakan sampai 29 saja. Nggak usah berlebihan, diisi semua, tidak usah. Itu namanya sombong. Jadi ketika perintahnya Pak Guru disuruh mengerjakan 27, 28, 29 ya sudah tidak usah mengerjakan yang lainnya gitu. Sesuai dengan perintah dari Pak Guru. Ketika adik-adik mengerjakan semua itu namanya contoh yang sombong, tidak boleh ya. Kalau orang tuanya bilang dikerjakan semuanya aja deh, nanti biar ibunya sudah tenang. Jangan seperti itu ya adik-adik. Kalau masih Pak Guru melihat mengoreksi adik-adik mengerjakan semua, itu berarti adik-adik adalah sudah merasakan dirinya sombong, kemampuannya lebih tinggi. Jadi jangan sekali-kali seperti itu ya adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik selalu taat kepada Bapak ya. Ketika Pak Guru menunjuk ini yang dikerjakan nih, halaman ini ya, disesuaikan saja, tidak susah berlebihan. Tadi kan sudah dijelaskan, ketika berlebihan tidak baik. Jadi sehingga adik-adik harus mengikuti dari arahan Pak Guru saja ya. Dan saya pengen dengar membacanya ayat-ayat hadis dari adik-adik. Itu yang terakhir, tugas terakhir, membuat video membaca ya. Membuat video membaca hadis yang awal tadi, hidup tentang dengan perilaku terpuji. Tadi Pak Guru juga sempat agak susah membacanya ya, karena Pak Guru mungkin dalam kondisi serak seperti ini, jadi tidak fokus, jadi sehingga mohon maaf tadi diulang kedua kali ya. Untuk tugas yang terakhir ya tadi, untuk membuat video sedang membaca hadis ya, hadis riwayat mutatafaq ya, yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun war rajulu ra'in ala ahlihi وهو مسؤول والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول
ala fakulu ra'i wa kulukum mas'ulu. Itu yang nanti adik-adik dibaca ya. Mungkin hanya ini yang Pak Guru sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf. Jika ada salah, Pak Guru mohon maaf. Tastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat adik-adik, belajar yang lebih baik. Jangan sampai minder pada temannya. Ketika kondisi ibunya sedang bekerja, belajarlah sendiri. Yang penting belajar membaca. Kalau adik-adik ingin sukses, ingin berprestasi, ingin meraih cita-cita, bersyukurlah dalam kondisi yang pandemi seperti ini. Belajar di rumah dengan sungguh-sungguh, dimanfaatkan dengan baik. Jadi kegagalan adalah menuju akan kesuksesannya adik-adik ya. Jadi Pak Guru juga sama, mempunyai banyak hal yang sama seperti adik-adik. Kegagalannya, liku-liku jalan kegagalannya banyak sekali. Adik-adik pun ketika ingin sukses seperti Pak Guru, mohonlah adik-adik dengan sungguh-sungguh belajarnya. Jangan malas-malas, meminta doalah kepada Allah yang sebanyak-banyaknya. Jangan menyombongkan diri, jangan minder kepada orang lain. Kita tetap semangat ya adik-adik. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar adik-adik kelas 3 SD, SDN Sumber 2. Jaya selalu. Dadah.